Tema kita hari ini adalah Dia tertikam karena pemberontakan kita. Saya ambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak nats ini. Firman Tuhan ini ditulis oleh Yesaya 500 tahun sebelum Kristus datang. Sebelum Kristus mati, Yesaya telah menubuatkan tentang Kristus yang akan mati di atas kayu salib ini. Nah, 500 tahun sebelumnya, Yesaya berbicara tentang Tuhan Yesus ini. Nah, kita akan lihat bersama-sama bagaimana Yesaya menceritakan itu. Ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, Yesaya telah menubuatkan tentang Yesus Kristus. Ia, yaitu Yesus Kristus, tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, yaitu kita ini keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesungguhnya sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang bagi kita tentu adalah peristiwa yang tragis, peristiwa yang begitu sangat memilukan. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat
kisah kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus dari sudut pandang Yesaya membahasnya. Yesaya menubuatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melihat satu demi satu nas yang dibahas oleh Yesaya ini, kita akan melihat, saya mengajak kita melihat beberapa berita berkaitan dengan kisah-kisah yang viral, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini ada berita seperti ini. Ini cerita viral pengorbanan ayah demi anak. Lalu kita lihat kisah-kisah di medsos, itu banyak sekali cerita-cerita yang begitu menyentuh hati tentang pengorbanan seorang ayah maupun seorang ibu demi anaknya. Nah, ini salah satu di antaranya, Bapak Ibu Saudara. Ini peristiwa terjadi di India. Anaknya ini sedang kuliah online, tidak dapat sinyal. Nah, kemudian sementara hujan, Bapak Ibu Saudara, anaknya ini mau sekolah, begitu. Dan tidak dapat sinyal, akhirnya dapat sinyal pada sudut tertentu, dia dapat sinyal yang kuat. Tapi hujan, Bapak Ibu Saudara, bapak ini, ayahnya ini rela ya, jadi payung di situ terus supaya anaknya ini bisa sekolah online. Ini viral kisah ini, Bapak Ibu Saudara ya. Ini bapak ini mau susah-susah ya, mau menderita demi anaknya. Nah, ini ada cerita lain lagi. Ada seorang bapak ini di Cina. Anaknya ini sakit kanker ya, Bapak Ibu Saudara, dan butuh biaya untuk operasi. Kemudian bapaknya ini jadi kuda-kuda dan sengaja menawarkan diri untuk menjadi kuda-kuda bagi orang-orang di sepanjang jalan supaya dia bisa dapat uang untuk menutupi biaya kebutuhan anaknya yang sakit ini. Kisah ini viral, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan seorang pengemis yang pura-pura menderita, pura-pura sakit, pura-pura kakinya potong, ya, tangannya kemudian berdarah-darah, itu bukan. Ini kisah yang benar dan ini menyentuh pemerintah kota dan rumah sakit di mana anak ini berobat. Akhirnya pemerintah kota dan rumah sakit memberikan asuransi untuk anak ini supaya anak ini bisa operasi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara akan banyak menemukan kisah-kisah yang luar biasa tentang pengorbanan orang tua bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, saya katakan segala bentuk pengorbanan orang tua kepada anak di dunia ini itu sebetulnya merupakan representasi kasih Allah itu kepada kita. Ya. Kalau kita lihat ada seorang ibu mau kelaparan supaya anaknya ini bisa makan, itu sebetulnya merupakan representasi kasih Allah kepada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar Allah itu kasih, Allah itu kasih. Kemudian orang dunia menjawab, bagaimana Allah mengasihi kita? Saudara, sejarah membuktikan Allah menunjukkan betapa kasihnya yang besar kepada kita dengan cara merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan kita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan kejahatan yang kita lakukan. Itulah kasih Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ya, kalau kita lihat pengorbanan orang tua bagi anaknya, itulah sebetulnya menggambarkan pengorbanan Allah Bapa bagi kita yang begitu luar biasa. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 103 ayat 13,
Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, kita akan melihat bersama-sama bagaimana Yesaya menceritakan tentang kasih seorang Bapak kepada kita. Kasih seorang Bapak kepada kita. Yesaya menceritakannya begitu luar biasa, begitu secara mendetail Bapak Ibu Saudara tentang kasih seorang Bapak itu kepada kita. Luar biasa. Ya, kita lihat yang pertama. Karena kasih saya katakan, Tuhan itu menjadi rendah untuk kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Firman Allah itu menjelma menjadi manusia, tidak memilih menjadi keturunan raja. Firman Allah itu menjadi manusia, memilih menjadi keluarga yang begitu sangat sederhana. Bahkan untuk melahirkan saja Bapak Ibu Saudara, itu harus di tempat yang tidak higienis, tidak memenuhi syarat dalam ilmu kedokteran. Bayangkan betapa rendahnya. Tapi itu kasih Allah bagi kita, Bapak Ibu. Itu kasih Bapak bagi kita. Yesaya menggambarkan seperti ini, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Perhatikan, dia menggambarkannya sebagai sesuatu yang tidak menarik. Secara penampilan itu tidak menarik. Siapa punya cita-cita saudara lahir di tempat yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan? Kandang hewan. Tidak menarik sama sekali. Siapa yang tertarik saudara? Ya tidak tampan. Semarak pun tidak sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saudara, Yesaya menggambarkan Allah itu menjadi rendah untuk kita. Bahkan hari ini kita memperingati kematiannya. Saudara, itu kematian yang begitu sangat memalukan. Siapa yang mau mati di antara penjahat seperti itu? Siapa yang mau mati seperti itu? Saudara, Tuhan itu lakukan untuk kita. Bapak itu lakukan untuk kita. Dia mau merendahkan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau melihat ada orang tua yang mau susah-susah, yang mau berdarah-berdarah, merelakan martabat harga dirinya untuk anaknya, itu sebetulnya representasi dari kasih Allah itu kepada kita. Itu loh kasih Allah. Dan itu sudah dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia turun menjadi orang yang sederhana. Dia mati di antara para penjahat. Saudara, dia lakukan itu untuk kita. Yang kedua, bagaimana Yesaya ini menggambarkan tentang kasih Bapa itu kepada kita. Karena kasih, saya katakan Tuhan menderita untuk kita. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Saudara, Bapak ini mau tadi ya, Bapak yang pakai topeng kuda tadi ya, dia itu mau menjadi hina seperti itu, mau susah, mau menderita supaya anaknya ini bisa sembuh. Ya, beberapa waktu lalu ya, Pak Osi anaknya sakit ya, Bapak Ibu Saudara. Ketika anak kecil sakit, saya sangat juga merasakan ketakutannya. Karena waktu Michelle juga kecil, Saudara. Hampir setiap bulan anak saya Michelle itu saya bawa ke dokter. Hampir setiap bulan. Karena memang dia ada alergi sehingga keluar ingus terus begitu ya. Pilek terus. Waktu itu wah, saya itu sangat-sangat goncang begitu ya. Dan ketika saya dengar, wah Pak,
anaknya Paus ini kan juga masih kecil ya, sakit DB seperti itu. Saya bisa merasakan juga ya, yang dia rasakan pasti ketakutan begitu ya, menghadapi ini gimana, karena sempat step juga. Saudara, kita sebagai orang tua seringkali mau melakukan apapun untuk anak kita, itu sebetulnya representasi dari kasih Allah itu kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yesaya menggambarkan karena kasih Tuhan tidak masuk hitungan untuk kita. Ya, menjadi rendah, kemudian menderita, kemudian apa saudara? Tidak masuk hitungan. Bayangkan, ini adalah posisi-posisi yang sama sekali tidak menarik dan kita tidak mau ada pada posisi itu, dan Tuhan itu mau, saudara, untuk lakukan untuk kita. Ia sangat dihindari sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kemudian lanjut, karena kasih Tuhan rela disalah sangka untuk kita. Saudara mau disalah sangka? Kita ini berbuat baik, tapi kita disalah sangka berbuat jahat. Kira-kira tanggapan kita bagaimana? Langsung bela diri, betul nggak? Aku nggak seperti itu loh. Aku itu orang baik loh. Aku itu orang suci loh. Aku itu orang penuh kasih loh. Itu kita, saudara. Tapi kalau Tuhan disalah sangka, dia diam. Kita pikir dia penjahat. Kita pikir dia orang yang melakukan kesalahan. Tapi Tuhan itu diam. Dalam hatinya seakan-akan berkata, aku lakukan itu untuk kamu. Ya. Ayat 4, Yesaya menggambarkan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, yang kelima, saudara, karena kasih dia kena tulah untuk kita. Dia kena tulah, saudara. Kemudian yang berikutnya lagi, karena kasih Tuhan terhitung sebagai penjahat untuk kita. Ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kemudian yang ketujuh, karena kasih Tuhan menjadi penebus untuk kita. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kualitas kasih Tuhan Yesus sebagai orang benar yang telah dinyatakannya kepada kita. 7 ini saya katakan, 7 kasih, bentuk kasih ini Tuhan lakukan untuk kita. Dan setelah itu hasil akhirnya bagaimana? Kasih Tuhan Yesus sebagai orang benar yang membenarkan banyak orang. Setelah itu Yesaya menceritakan pada ayat 11 dan 12. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Setelah dia menunjukkan kasihnya yang luar biasa itu, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih seperti ini yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini, Yesaya nyatakan sebagai kualitas dari kasih orang yang benar. Dan kalau kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang dikatakan orang benar di dalam Kristus, seharusnya kita juga memiliki kualitas kasih seperti Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dunia ini, ternyata banyak orang tua yang beda sekali kasihnya. Karena memang dosa berusaha untuk merusak peran orang tua. Sehingga orang tua itu tidak lagi bisa merepresentasikan kasih Allah. Karena dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin di antara kita, ada yang hatinya terluka, karena kita punya orang tua, kok tidak seperti Bapak di sorga ya, sehingga kita menjadi terluka. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk memahami. Mereka bisa seperti itu karena memang dosa, setan berusaha untuk merusak manusia di dunia ini sehingga mereka tidak bisa berperan sebagai orang tua yang merepresentasikan Allah kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita sekarang menjadi orang Kristen, menjadi orang benar, mungkin orang tua kita seperti itu karena dia terpengaruh oleh dunia ini. Nah, kita sebagai orang benar sekarang, kita yang harus belajar untuk merepresentasikan kasih Bapa itu kepada orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang benar, yaitu kita, identik dengan kualitas kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus tadi. Kita harus belajar untuk menunjukkan itu kepada anak-anak kita. Dan jika orang tua kita sendiri tidak bisa menunjukkan kasih itu, kita yang menunjukkan kepada mereka, kita yang merepresentasikan kasih Allah itu kepada mereka. Nah, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih karena kasih menjadi rendah. Ya, Saudara. Memang Saudara ini tidak gampang ya, Saudara. Tapi inilah sebetulnya kualitas kasih Allah Bapa di surga itu. Yang harus juga kita miliki. Menjadi rendah. Yesus mati secara begitu sangat memalukan dan terhitung di antara penjahat itu bukan kematian yang mulia ya Saudara. Itu kematian yang begitu sangat rendah. Tapi dia lakukan itu untuk kita. Saudara, kasih menderita. Karena kasih tidak masuk hitungan. Karena kasih rela disalah sangka, salah mengerti. Karena kasih rela kena ulah. Karena kasih terhitung di antara penjahat. Karena kasih menjadi penebus. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kamu percaya kepadaku. Berarti menjadi tanggung jawabmu juga untuk kamu belajar melakukan apa yang sudah aku lakukan. Saudara, kita mulai bukan yang jauh-jauh. Kita mulai dari keluarga kita sendiri. Bagaimana kalau kita berkata,
Aku mengasihi pasanganku. Saudara, engkau mengasihi suamimu, engkau mengasihi istrimu, pasanganmu. Kamu seharusnya juga memahami konsep itu dengan mengatakan, karena kasih, aku rela menjadi rendah untuk pasanganku. Karena kasih, aku rela menderita untuk pasanganku. Karena kasih, aku rela tidak masuk hitungan untuk pasanganku. Karena kasih, aku rela disalah mengerti. Padahal bukan kita yang nyalain kompor gas. Tapi demi supaya istri, suami ini bisa memaafkan kita, saudara. Kita disalah ngerti ya, kita diam saja. Udah, biarlah. Aku menjadi tertuduh, biarlah. Padahal orang tuaku yang nyalain kompor tadi, bukan aku. Rela disalah sangka. Biarlah. Karena kasih, rela demi kena tulah untuk pasangan kita. Karena kasih, rela terhitung sebagai penjahat untuk pasangan kita. Dan semuanya ini saudara, kalau kita terapkan bagi orang yang kita katakan, aku mengasihimu. Kalau kita berkata kepada anak kita, aku mengasihimu anakku. Saudara, berarti kita terapkan itu semua saudara. 7 poin ini kita terapkan. Bagi orang-orang yang kita kasih. Nah, Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Wow, saudara, ini memang tidak gampang ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu dengan menjadi rendah. Aku mengasihi kamu dengan salah sangka. Kamu salah sangka. Aku mengasihi kamu dengan kamu anggap aku ini penjahat. Aku mengasihi kamu walaupun aku ini menderita. Saudara, ini memang tidak mudah. Tapi ini perintah Tuhan Yesus. Inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang begitu sangat mengasihi kami. Engkau rela merendahkan dirimu menjadi sama dengan manusia. Dan hari ini kami memperingati kematian-Mu yang begitu sangat nista dan memalukan bagi dunia ini. Tapi Engkau lakukan itu untuk kami. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sudah mati menebus dosa-dosa kami dengan sangat luar biasa. Tuhan, jika selama ini kami tidak bisa berterima kasih, tidak bisa mensyukuri kasih-Mu yang besar itu, kami menjadi orang yang egois, dan kami tidak mau membalas cinta-Mu yang besar itu, Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang tahu berterima kasih. Dengan kami belajar untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, Kau lihat jemaat-Mu. Mungkin di antara mereka ada yang membutuhkan jamahan kasih. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, lawati mereka. Engkau sudah mati, Engkau sudah berkorban untuk kami, untuk mereka. Tuhan, lawati jemaat-Mu ini.
Dan biarkan jemaat-Mu ini juga belajar untuk bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tuhan, sembuhkan hati mereka yang mungkin mereka terluka karena mereka tidak melihat kasih-Mu itu ada pada orang-orang di sekitar mereka. Tuhan, lawati jemaat-Mu ini. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan berkati sakramen ini untuk menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.